Saya ingin ke Pak Pendeta Mahapul. Siap. Saya tertarik tadi dengan fenomena pengajar ini mempengaruhi latar belakang teologinya. Sejauh mana latar belakang teologi seseorang mempengaruhi ajarannya dan sejauh mana itu bertanggung jawab? Terima kasih. Wah, sangat penting. Ya, sangat penting. Itu sebabnya terus terang saja teman-teman mungkin merasa saya kurang etis dengan menanyakan latar belakang background teologinya dari mana. Padahal itu sudah umum. Sebelum orang memberikan seminar, misalnya diundang di satu tempat, maka harus jelaskan dulu CV-nya. Ya toh, moderator, Pak Deki, ya Pak Muri, CV-nya mesti jelas. Salah satu YouTube-nya Pak Muri Wali, saya dengar, dia berkata, kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Kasih tahu jelas dari mana datangnya. Ya, jangan diam-diam ya, tidak memberitahu. Jadi misalnya seperti yang saya katakan, ada yang saya tanya beberapa waktu yang lalu, kenapa gelarnya itu ada berapa itu? Masternya ada 2, doktornya ada 1. Tapi tak satu pun saya lihat dari mana itu. Jelas itu. Apalagi pegang STT lagi. Apalagi STT kita tingkat terakhir di wisuda lagi sama dia. Nah, kalau misalnya beliau itu, ini misalnya ya, kalau misalnya beliau itu memang main sulap, istilahnya nggak jujur di dalam mengambil gelarnya, dan dia berhasil dengan itu, maka wajarlah, dalam tanda kutip wajar ya, bahwa dia melakukan itu. Karena apa? Ada ungkapan berkata, apa yang kau percaya, apa yang kau yakini, ya itulah kamu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan mutu penting, di balik gelar harus ada mutu, maka saya akan berjuang mati-matian. Sebagai contoh, bagi Pak Deki, Pak Muri, kita mendirikan SCT tahun 2012, angkatan pertama. Sampai sekarang, Pak, kita belum berani membuka S2, apalagi S3. Tapi tidak sedikit sekarang, yang ketuanya pun mungkin S3-nya belum jelas atau S2-nya, tapi dia sudah mendirikan STT dan dia sudah mendirikan program S2, S3. Jadi STT tahun 2012, Pak Muri, berarti sama dengan kita, sudah membuka S2 dan S3 dan menghasilkan ratusan S3. Tapi ya akibatnya seperti tadi dikatakan oleh Pak Muri, ya Pak JT itu udah doktor itu. Karena diberikan oleh Bapak yang terhormat dari sekolahnya Pak Erastus. Saya selalu mix antara Esra Solu dan Erastus ya. Lalu saya dengar lagi ada yang bilang sama saya, karena ketepatan saya lagi menyinggung Ibu RW, dikatakan jangan-jangan dia pun udah dapat dia doktor dari tempat itu dan seterusnya, begitulah. Nah, jadi kalau menurut saya, di balik pengajaran itu ada orang yang mengajarkan. Di balik orang yang mengajarkan ada studi di mana dia belajar. Kenapa Pak Muri mau mahal sekali bayarnya di Kampen? Saya udah pernah ke tempat Bapak itu,
ketika saya mau menelusuri benar nggak Yohanes Rahmat bermasalah di kampung sana. Jadi saya sudah mengunjungi sekolah Bapak itu, yang sejuk, yang samping sungai itu. Iya, jadi mahal itu. Waktu saya di Cambridge, Pak Muriwali, 6 bulan, mahal sekali, Pak, mahal sekali. Jadi studi di Inggris, misalnya doktorat berbarus, mudah-mudahan suatu ketika bisa kita undang ya. Itu saya kira setahun studi di Inggris, itu berbanding lurus dengan 3 tahun atau 4 tahun kali studi di Indonesia. Nah, kenapa rela bayar mahal-mahal? Ya karena ada mutu di sana. Jadi misalnya orang tanya saya, Pak Buas itu, Budi Asal itu doktor dari mana? Saya bilang, saya tahu saya sih belum doktor, MDiv, tapi sekolahnya keren. Pak Muri tahu kali ya, Pak Muri dari Amerika kan? Iya, iya. Dari mana Pak Amerikanya? Reform ya? Reform Theological Seminary. Nah itu dia, dari Reform Theological Seminary, keren. Sehingga meskipun dia MD, digilas lumatnya banyak dokter-dokter itu. Makanya dia juga pernah bilang, Pak Muri, jangan sembarangan sama saya. Biar juga Pak Mangapul dokter bisa ku gilas lumat. Namanya aja ada Buas katanya. Sudah banyak dokter yang kutelan, kata Pak Budi Asali. Begitu dulu kali ya. Pak Muriwali, kenapa di sekolah jauh-jauh itu? Ya baik, terima kasih Pak Pendeta Mangapul. Kami kembali mengingatkan bahwa di ruang Zoom ini juga kita bisa bertanya secara langsung. Juga di YouTube kita akan membacakan. Saya ingin ke Pak Deki melihat tadi fenomena ini. Bahwa begitu pentingnya latar belakang teologi seseorang. Apalagi Pak Deki adalah ketua STT gitu ya. Ya. Bagaimana dengan fenomena-fenomena STT yang dengan cepat memutuskan seperti itu? Kira-kira ada tanggapan Pak? Ya, saya setuju dengan bentar, suara saya double kayak. Jelas. Yes. Oke. Ya, saya setuju dengan semua yang dikatakan oleh Pak tadi. Itu sesuatu yang sangat penting. Apalagi seorang pimpinan STT. Karena mereka yang di bawah-bawah ini lihat yang di atas. Nah, saya tidak usah bicara orang lain. Saya perpustakaan pribadi saya 34.000. 34.000. Jadi kalau kita mau bahas topik apa, kasih saya waktu 2 jam, 3 jam saya siapkan dan kita bahas. Dan itu diketahui oleh semua yang saya pimpin. Artinya mereka tahu pimpinannya excited dalam hal ekselensi studi akademik. Bisa lihat di belakang saya ada tagline saya, Preparing Excellent Minister Theologian. Jadi saya bukan hanya mempersiapkan minister, pelayan, tapi pelayan teologian. Itu adalah bukti konkret pengakuan saya bahwa studi akademik yang serius itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan itu menjadi spirit dari STT yang saya pimpin sekarang, STT Huperetes. Nah, tapi begini, supaya kita jangan menaruh beban yang terlalu besar untuk mereka yang tidak punya studi. Seakan-akan kita sedang menciptakan jarak antara langit dan bumi sekarang, memberi kesan yang salah. Kita hidup di dalam dunia yang menarik sekarang, yaitu kemudahan untuk mengakses informasi. Jadi dengan adanya internet,
dan dunia digital yang makin lama makin open access, itu sebenarnya yang dibutuhkan hanya telaten, rajin, mau mencari tahu, dan saudara akan dapat informasi apapun yang saudara inginkan. Jadi saya kira bagi mereka yang tidak punya kesempatan, karena seperti yang tadi Pak Mangapul bilang, studi di luar itu sangat mahal, dan tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa membiayai studi yang sangat mahal itu. Tapi itu bukan alasan untuk menjadi ignoran. Dunia zaman sekarang itu tidak lagi ada alasan untuk orang menjadi ignoran, kurang informasi, atau istilah gaulnya itu kurang piknik. Karena sekarang yang dibutuhkan adalah internet, kemudian saudara rajin mencari tahu, dan saudara akan dapat informasi yang saudara butuhkan. Dan itu sebabnya saya kira baik bagi mereka yang awam, yang menonton acara ini, saudara tidak perlu minder. Kalau saudara punya banyak keterbatasan untuk misalnya studi di tempat-tempat terbaik dan lain sebagainya, dunia zaman ini telah menyediakan fasilitas yang memudahkan untuk saudara mendapatkan informasi-informasi berkualitas yang saudara butuhkan. Yang dibutuhkan adalah untuk mau tahu, malas, dan kalau tidak ngerti tanya kepada orang yang tepat. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik, terima kasih Pak Deki penjelasannya. Bagaimana tanggapan Pak Muriwali tentang tadi bahwa tidak ada pola pengulangan hal yang baru, semuanya adalah hal-hal yang lama seperti itu. Kenapa hal ini diulang? Kalau tidak ada hal yang baru, kenapa hal ini diulang? Apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pengajaran yang diulang ini? Karena ternyata tidak ada hal yang baru, gitu ya. Jadi motivasi tujuan pengulangan pengajaran ini, secara khusus pengajaran sesat bidat itu sendiri, saya kira apa yang menurut pandangan Pak Muriwali? Gini, pertanyaan ini mestinya cocok ditanyakan kepada mereka yang mengajar sesat begitu ya. Tapi gini, jadi pengulangan itu terjadi. Saya mungkin mencoba menjelaskannya dalam beberapa aspek. Secara spiritual, memang ada satu oknum di balik semua ini. Ya. Satu oknum di balik semua ini, yaitu setan. Ya, itu jelas. Ya. Alkitab jelas di mana gandum itu disebar. Ya. Pesuruh-pesuruh iblis juga itu menyebar ilalang, ya, ilalang di antara gandum, begitu kan? Jadi begini, setan itu jelas ada di balik semua ini. Yang kedua, Alkitab ini bagaimana dibaca, bagaimana ditafsir, bagaimana orang berteologi, itu kan dari sejak gereja mula-mula berdiri, para teolog, para pemikir kan sudah. Jadi tidak boleh ada yang mengatakan bahwa sayalah yang temukan ini. Ini penemuan saya, itu mirip Yosua Tewu. Ya, saya bukan oneness, saya bukan ini, saya temukan sendiri, saya baca Alkitab. Itu bohong, itu omong kosong. Di dalam sejarah gereja sudah ada. Ya, orang kan membaca. Nah, pembacaan orang per orang ini itulah yang menentukan apakah engkau sesat atau tidak. Yang sungguh bersandar kepada Tuhan, membaca Alkitab, lalu melihat teman-teman lain dalam komunitas Kristen membaca Alkitab secara bersama, tentu kesimpulannya sama, tafsirannya sama. Maka doktrin Tritunggal itu
mayoritas bapak gereja, ya, lalu kemudian dalam sejarah gereja terima, ya, dipimpin oleh roh yang sama. Sedangkan mereka yang lain ini ya entah dipimpin oleh keinginan sendiri, oleh tafsiran sendiri, ya. Dan di belakang itu pasti ada pekerjaan iblis, ya, seperti itu. Ya, saya kira itu jawaban umum yang saya berikan, ya. Tapi kalau mengenai motif daripada pengajar sesat ini ya hanya mereka yang tahu, ya, saya kira. Saya ingin sedikit menanggapi. Ya, halo. Saya tambah ya Pak Muri, ya. Atau kalau mau Pak Muri dulu silakan. Ya, kalau mau menambah yang ini silakan dulu, Pak. Nanti saya mau sedikit menanggapi apa yang Bapak katakan tadi. Iya. Saya seperti saya katakan tadi kan bilang tidak ada yang baru. Jadi kalau misalnya oneness itu udah terjadi bidat itu. Lalu kalau ditanya moderator kenapa terjadi, ya itu tadi macam-macam. Kalau dia nggak tahu teologi ya diulangi. Ya, itu yang dikatakan tadi, ya, sesat dalam ketulusannya. Ketulusan. Ya, jadi itu sebabnya kalau tadi Bapak Muri mengatakan saudara kita JT, itu hanya membuktikan Pak Muri, memang dia nggak belajar teologi apa. Makanya saya heran ketika dalam satu dialog dia berkata, itu ada Sabellianisme. Apa benar ada Sabellius itu? Pelajarilah sejarah supaya kamu bijak. Nah sebenarnya dalam sejarah gereja, sejarah dogma juga penting ini. Misalnya Pak Muri udah belajar dogma. Ya pasti mengatakan itu berulang. Ya itu tambahan saya Pak Muri. Saya serahkan kembali ke Pak Muri. Ya, jadi saya sedikit menanggapi tadi mengenai Yohanes Rahmat, Pak. Itu pertama, lalu ada tambahan lain nanti. Nah, Yohanes Rahmat kuliah di Theologische Universiteit yang liberal. Kalau saya di Theologische Universiteit yang konservatif. Nah, dua sekolah ini dulunya satu dan akarnya itu tahun 1800-an. Herman Bavinck pernah ngajar di situ. Nah, tahun 44 sekolah itu pecah oleh kelas Gilder yang lalu kemudian yang Yohanes Rahmat ikut itu jadi liberal dia. Lalu yang saya sekolah itu konservatif. Nah, Yohanes Rahmat ini kemudian tidak selesai doktornya, dia menjadi stres, lalu nyebur-nyebur kolam. Ada yang bilang manjat-manjat tiang listrik begitu. Itu saksi hidup di Kampen ada. Itu Bapak Pleslapian orang Manado yang tinggal di Kampen. Iya. Itu saksi hidup lihat Yohanes Rahmat nyebur-nyebur di kolam karena stres, dokternya nggak selesai. Ya. Lalu yang kedua begini, Pak. Di satu sisi kita bicara standar akademik, ya, ilmiah. Kita menuntut mutu yang tinggi dalam pendidikan teologi. Tapi juga kita tidak boleh melupakan bahwa fakta mengatakan bahwa justru mereka yang semakin tinggi akademiknya semakin tidak konservatif. Nah, ini fakta, Pak. Ini fakta yang memang kita mungkin bisa gali nanti, ya. Orang-orang liberal itu secara akademik mereka begitu tinggi, ya. Sangat tinggi akademiknya, tetapi justru mereka malah menyeleweng, malah sesat teologinya. Tidak mengakui Yesus itu adalah Allah, ya. Mengatakan Alkitab mengandung kesalahan dan lain sebagainya begitu. Katakanlah STT saya sebut, ya. STT Jakarta. Konservatif apa tidak? Duta Wacana konservatif apa tidak? Saya tidak mengatakan konservatif.
Itu sudah sangat bebas STT itu. Tapi akademiknya tinggi sekali. Tapi toh tetap saja menyangkal Alkitab sebagai otoritas mutlak. Di sana berkembang wacana-wacana yang kemudian mengatakan atau meragukan keilahian Yesus, ya. Kemudian berkembang subur pandangan-pandangan yang mencoba memberi ruang bagi LGBT dan lain sebagainya. Nah, ini fakta, Pak, yang saya kira kita perlu pertimbangkan juga dalam diskusi ini. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Muri. Sekarang kita bawa kesempatan untuk di ruang Zoom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya bisa raise hand. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kedua Bapak Deki, Bapak Wali. Kita sudah melihat ada dan banyaknya di channel-channel YouTube dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ajaran sesat ini yang banyak dinikmati, digemari oleh setiap umat, padahal banyak channel YouTube yang mengajarkan kebenaran. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Mungkin pertama dari Silakan. Ya, silakan Pak Deki. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa orang-orang ini menarik minat banyak orang Kristen. Karena mereka pertama-tama mereka belum memperlihatkan mereka itu menganut ajaran apa. Tapi mereka masuk melalui apa yang disebut dengan apologetika Kristen. Nah, orang-orang Kristen itu yang tadi saya katakan sudah sekian lama menginginkan ada tokoh-tokoh Kristen yang maju ke depan dan berbicara membela kekristenan dari serangan Islam. Nah, orang-orang ini masuk melalui itu. Jadi mereka sudah mendapatkan simpati, mendapatkan perhatian, bahkan orang-orang ini sudah tanda kutip admire terhadap mereka karena ini orang membela kekristenan. Jadi next, begitu dia ngajarin apapun, mereka sudah tidak punya filter untuk membedakan benar enggak ini ajarannya sesuai dengan ajaran Alkitab. Mereka sudah menjadi, istilah saya tuh menjadi berbunga kangkung, matanya sudah menjadi merah muda, hanya gara-gara orang ini adalah seorang apologet Kristen. Saya kasih satu contoh. Paul Jeng di YouTube, dia satu kali live, itu bisa 1.000, bisa 1.500 orang nonton saat dia live loh. Dan dalam 2 jam, 3 jam itu videonya bisa mencapai di atas 20.000. Nah, padahal orang ini doktrin Allahnya, saya kira Pak Muriwali pernah diskusi dengan dia. Doktrin Allahnya itu mixing sana sini, bisa panteistik, bisa oneness, segala sesuatu dia oke. Nah, kenapa orang-orang Kristen pergi jajan ke sana? Karena dia seorang apologet dan menamakan diri apologet Kristen. Nah, ini kita tidak perlu marah orang-orang Kristen loh. Tapi itu berarti kita selama ini tidak melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Paul Jeng. Sehingga ketika Paul Jeng melakukan itu, dialah yang ada di hati orang-orang Kristen ketimbang saudara dan saya yang adalah para pengajar atau para teolog Injili yang konservatif, yang reform. Jadi kita tidak perlu mengeluh sekarang. Kita perlu lihat bahwa ada sesuatu yang kita telah lakukan dulu. Tapi belajar dari situ, kita harus melakukan sesuatu sekarang. Dan itu sebabnya kenapa waktu saya pertama kali tahu ada Dr. Mangapul di YouTube, saya langsung ucapkan selamat kepada beliau. Terima kasih Tuhan telah mengirim Dr. Mangapul ke YouTube. Sudah saatnya kita punya leading teologi yang semacam ini. Mengajar publik yang lebih luas. Mereka selama ini diajar oleh siapa? Diajar oleh Joshua Teo, diajar oleh Paul Jeng, diajar oleh Fatima Sabin, diajar oleh Rina Solihin, yang adalah bidat.
Jadi puji Tuhan, terima kasih Dr. Mangapul sekali lagi. Ini sesuatu yang tulus saya sampaikan. Terima kasih sudah ada di YouTube. Mengajar publik secara luas. Publik kekristenan di Indonesia sangat membutuhkan Bapak untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Muri. Ya, kalau apa yang dikatakan Pak Deki saya kira sudah lengkap ya. Saya mungkin hanya tambahkan saja. Di samping orang-orang yang kategori bidat seperti Yosua Tewu, Fatimah Sakdia, dan yang lainnya, yang oneness, ya, atau mungkin dari golongan Allah Mayor, Allah Minor, ya, seperti Dr. Erastus Abdono. Sekarang yang berbahaya juga, yang berseliweran di internet, itu yang secara akademik sebetulnya cukup mumpuni, ya, cukup baik, tapi diracuni oleh spirit postmodernism. Nah, ini yang saya mau ngomong sekarang. Satu contoh tanpa ragi, ya, tapi tanpa ragi secara akademik itu tidak baik, ya, maksudnya tidak mampulah begitu. Cuman spiritnya postmodern. Satu contoh yang terbaik yang saya bisa ungkapkan di sini itu adalah Rudy Pan dari Layar Teologi. Dia ini belajar banyak hal, bukan hanya teologi, tapi juga filsafat. Saya pernah telepon dia karena dia bilang saya bodoh, ya. Saya bicara tentang postmodernism, dia bilang saya bodoh. Saya telepon dia, lalu kami diskusi panjang. Ternyata dia memang belajar postmodernisme, belajar filsafat. Dan kalau sekarang saudara lihat aksinya di YouTube, channel mana saja yang diserang oleh pihak tertentu, ya, entah saya yang diserang, entah Verbum Veritatis, Pak Deki, atau Yosua Tewu, atau Rita Wahyu, dia mesti bela. Dia mesti bela. Dia pernah bela saya waktu saya diserang para murtadin yang marah, yang dipimpin Fatimah Sakdia. Dia juga bela Yosua Tewu. Kalau Paul Zhang itu kita serang, dia bisa bela Paul Zhang. Nah, kenapa? Karena memang spirit postmodernism ini yang sudah bosan dengan metanarasi, ya, narasi-narasi besar kekristenan, Islam, apalagi ya, materialisme, naturalisme dan lain sebagainya, mau memperhatikan itu narasi-narasi kecil, cerita-cerita kecil, orang-orang kecil. Nah, itu menjadi salah satu concern atau agenda postmodernism. Dan ini dimainkan oleh Rudy Pan Layar Teologi sekarang ini. Maka coba lihat, dia posisi apa? Dia mengajarkan Trinitas, dia orang Trinitarian. Tapi dia bisa lepas Trinitarian dan rangkul Yosua Tewu. Nah, orang seperti ini sangat berbahaya. Dan dia punya sekarang banyak pengikut, banyak pendukung. Nah, orang kayak gini berpotensi besar untuk merusak, ya, agenda besar kekristenan, dogma Kristen yang agung yang besar yang kita pertahankan saat ini dari bidat-bidat. Nah, kalau Rudy Pan Layar Teologi itu adalah otaknya secara akademik, maka implementasinya secara praktis itu ya model tanpa ragi itu. Nah, tanpa ragi itu sekarang sudah bangkrut. Proyeknya sudah bangkrut, dan itu saya sudah bahas di berbagai video saya. Dan spirit yang sama, ini saya mau sharingkan kepada Pak Mangapul Sagala juga, ya. Tadi baru buat video tentang Rita Wahyu. Spirit yang sama
Entarita Wahyu ini ya, Entarita Wahyu ini dia akui postmodernisme atau tidak, tapi spiritnya postmodern. Rita Wahyu mengajar Trinitas, tapi bisa duduk enak sama Yosua Tewu. Ya, bisa saja mengatakan pertentangan antara Trinitarian dan Oneness ini hanyalah hal biasa. Maka dia mengambil Nietzsche. Nietzsche itu adalah seorang filsuf eksistensial yang dipercaya sebagai nenek moyang dari filsafat postmodern sekarang ini. Dan itu dia mengatakan, Rita Wahyu mengatakan, Nietzsche adalah filsuf favoritnya. Dia ambil Nietzsche untuk menjustifikasi posisinya terhadap konflik antara Trinitarian dan Oneness. Ini postmodernisme. Ada banyak sekarang pengajar, pendeta, dosen teologi yang punya spirit postmodernisme di berbagai STT. Coba lihat tulisan-tulisan mereka yang tidak berposisi di Facebook. Ya, apa yang mereka katakan di YouTube yang tidak berposisi. Itu postmodernisme. Dan saya sendiri, Muriwali Yanto Matalu, selama saya hidup, saya komitmen sama Tuhan, saya fight dengan itu. Postmodernisme. Saya akan lawan. Nah, ini mudah-mudahan layar teologi mendengar saya. Ya, saya kira itu saja dulu. Oke, terima kasih buat Pak Muriwali. Nah, kembali lagi saya undang Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di ruang Zoom dan juga di YouTube. Silakan bertanya sepuasnya. Nah, sebelumnya mungkin kita putar dulu lagu supaya ada refresh sedikit ya. Nah, silakan.
kita akan masuk ke dalam ruang pertanyaan. Yang pertama dari ruang Zoom. Kami persilakan kepada Bapak Ipan, tapi masing-masing maksimal 3 menit, supaya yang lain dapat bagian untuk bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Mengapul Sagala yang telah mengizinkan saya bergabung, juga para pembicara dan para pendengar semua. Saya mau memberi 2 tanggapan, 1 tanggapan, 1 pertanyaan, Pak. Yang pertama, saya sangat setuju dengan Bapak Dr. Deki yang mengatakan bahwa tadi saya ada mencatat doktrin hanya dimengerti oleh pendeta, tidak tersampaikan dengan jelas kepada jemaat. Ini mungkin bisa menjadi perhatian agar mungkin para pendeta maupun para pengajar itu lebih turun ke bawah, dalam arti lebih bisa membaca suasana hati dan pola mikir orang bawah. Karena inilah mungkin kelemahan kita tadi seperti kata Pak Dr. Deki. Jadi alif sama raba atau meresapi arus bawah. Karena mungkin, mohon maaf, mungkin kita berbicara terlalu tinggi, sementara mereka tidak mengerti. Dan penasihat tadi mengambil bagian itu, sehingga mereka yang akhirnya menggiring. Jadi saya setuju tadi dengan Pak Deki yang mengatakan bahwa kita harus selalu menyiapkan waktu. Itu sudah pasti, Pak. Kita harus menyiapkan waktu sehingga kita dapat. Pertama, yang kedua, kami ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Muriwali terkait dengan teologi liberal tadi, Pak, dan juga yang dikatakan Bapak tadi, Alkitab menafsir dirinya sendiri. Mohon penjelasan dengan, bukan teologi liberal, maksud kami yang menggoyang doktrin sola scriptura. Mungkin ini perlu dijelaskan lebih prinsip, Pak. Mungkin ini perlu dijelaskan. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kepada Pak Muri. Saya dulu ya. Tadi beliau bertanya sama Bapak. Oke. Jadi gini. Sejak reformasi itu Luther, Calvin, semua Zwingli dan yang lainnya itu kan menegakkan semboyan sola scriptura, dan dalam hermeneutik ditegakkan semboyan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kalau ada kesulitan di satu teks tertentu, kita bandingkan dengan teks-teks lain kan. Ya, kalau itu tulisan Paulus, lihat keseluruhan konteksnya, lihat keseluruhan kitab. Kalau masih belum jelas, lihat tulisan-tulisan Paulus yang lain, lihat seluruh tulisan Perjanjian Baru, lihat seluruh tulisan Alkitab. Kira-kira prinsipnya kan begitu. Jadi spiritnya adalah Alkitab itu mempunyai otoritas mutlak atas iman kita, atas doktrin yang kita percaya, atas kelakuan kita. Ya, seperti itu. Maka membaca Alkitab harus berdasarkan kaidah. Nah, dalam sejarah gereja kemudian, ketika muncul filsafat modern, ya, yang dimulai oleh René Descartes, lalu kemudian Immanuel Kant dan lain sebagainya, yang memang sebagiannya itu mencoba melihat rasio atau pikiran manusia sebagai fondasi berpikir, sebagai fondasi berpikir. Maka ini mempengaruhi teolog-teolog Kristen dan melahirkan teologi liberal. Di Jerman ada Adolf von Harnack, ada William Hermann, di Belanda itu ada Abraham Koinen, ada Solten, ya, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, mereka ini meragu-ragukan misalnya mujizat dalam Alkitab. Nah, mengapa? Karena mereka membaca Alkitab dari worldview modernisme tadi. Ini secara rasional ini mujizat tidak bisa dipertahankan.
Jelas ya. Masa kan Yesus beri makan 5.000 orang hanya laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak, dan hanya 5 ikan. Nah, muncul teologi liberal ini ringkas saja ya begitu ya. Nah, ini kan menggoyang doktrin sola scriptura yang kita pegang teguh. Tapi puji Tuhan dalam sejarah Tuhan bangkitkan orang-orang hebat ya. Nah, teolog sekaligus juga apologet. Di Amerika Tuhan berikan Princeton Theological Seminary digawangi oleh Archibald Alexander, Charles Hodge, lalu kemudian diteruskan anaknya A.A. Hodge, D.B. Warfield, Arthur Foss, Cornelius Van Til juga bergabung sebelum Princeton itu menjadi liberal dan pecah. Kemudian lahirlah Westminster Theological Seminary ya. Di mana Cornelius Van Til mengajar apologetika seumur hidup. Juga ada John Gresham Machen dan lain sebagainya. Di Belanda, Tuhan bangkitkan raksasa-raksasa seperti Abraham Kuyper, Herman Bavinck, ya. Kalau khusus di sekolah saya namanya Klaas Kilder, ya. Itu melawan semua itu. Itu liberal. Bukan hanya dari liberal saja, tapi juga dari teologi yang kita biasa sebut sekarang sebagai teologi kontemporer. Ada Barthianism, kita juga baca tentang Rudolf Bultmann, Wolfhard Pannenberg, ya, Paul Tillich, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang saya sebut terakhir ini sangat-sangat dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme. Ya. Dari Kierkegaard, ya. Kierkegaard itu dia teolog sekaligus juga filsuf. Ya. Kemudian ada Nietzsche, ya. Kalau kita bicara filsafat eksistensialisme. Nah, kalau eksistensialisme ini melawan modernisme. Kira-kira sederhananya begini. Kamu orang modern hanya pikir rasio. No, manusia bukan hanya rasio, tapi keseluruhan manusia, ya, kalau keseluruhan hidup manusia sebagai satu eksistensi, ya, sebagai manusia. Maka dalam eksistensialisme itu diperhatikan seluruh keberadaan kemanusiaan termasuk emosinya segala macam. Ya. Maka di tangan filsafat eksistensialisme ini kebenaran mutlak yang dikejar filsafat modern yang mempengaruhi teologi liberal tadi dalam gereja itu diragu-ragukan menjadi relativisme. Dan ini sekarang diteruskan oleh filsafat postmodernisme. Nah, filsafat eksistensialisme dengan relativismenya ini mempengaruhi Karl Barth, mempengaruhi Bultmann, mempengaruhi Paul Tillich. Ya. Saya tidak ada waktu secara detail menjelaskan ini karena saya tidak sedang berhadapan dengan mahasiswa kuliah dogmatika, ya. Karl Barth itu meragu-ragukan Alkitab. Dia bilang Alkitab bisa menjadi firman Tuhan. Alkitab itu hanya buku pengalaman orang-orang, ya, hasil tulisan pengalaman orang-orang yang pernah mengalami encountering with God, dan mereka tulis jadi Alkitab. Nah, kalau kita baca Alkitab, lalu kita encountering with God, maka Alkitab bisa menjadi firman Tuhan. Nah, ini merelatifkan doktrin sola scriptura yang ditegakkan reformasi. Ini pengaruh filsafat eksistensialisme. Ini satu contoh. Saudara baca Paul Tillich, baca Wolfhard Pannenberg, ya. Baca itu, siapa itu yang mengajarkan Theology of Hope, ya, teologi pengharapan. Itu saya lupa namanya, ya. Ada banyak nama di kepala saya, ya. Jurgen Moltmann. Itu semua dipengaruhi oleh eksistensialisme. Seperti itu. Baik, nah, ini menggoyang doktrin Alkitab. Narasumber maunya menjawab sesingkat mungkin ya Pak ya, karena biar pertanyaan lain juga bisa. Karena juga pendengar kita juga belum tentu ahli teologi. Baik, sebelum masuk ke ruang Zoom, ada pertanyaan dari bentar ya Pak dari YouTube.
mau tanya, sebenarnya Ibu Rita Wahyu menganut teologi Tritunggal atau Oneness karena sepertinya dia tidak memiliki suatu kejelasan. Saya minta Pak Deki ya untuk menanggapi. Iya, Ibu Rita Wahyu. Beliau ini sebenarnya saya sudah 2 kali. Saya batalkan respon saya untuk presentasi terakhirnya mengenai 70 of the Torah ya. 70 wajah Taurat yang bagi saya itu simply stupid. Itu sesuatu yang absurd luar biasa dibawa oleh seorang teolog kepada publik di tengah-tengah kontroversi mengenai doktrin Tritunggal dan Oneness Pentakostalisme. 70 wajah Taurat itu tidak relevan dengan isu ini. Karena tidak ada satupun rabi Yahudi yang gara-gara percaya ada 70 wajah Taurat, kemudian muncul dengan ide bahwa sekarang Tuhan kita itu sudah jadi 13. No. Doktrin Yahudi Rabbin, ide itu muncul dari Yahudi Rabbin. Doktrin Yahudi Rabbinik fundamentalnya apa? Fundamentalnya adalah Sema. Allah itu Esa. Jadi you mau goyang kemanapun, you tidak boleh bikin teori baru mengenai Tuhan itu siapa. Nah ini kontroversi tentang Tuhan itu siapa. Jadi membawa isu tentang 70 wajah Taurat itu adalah stupidity. Dan sayangnya adalah banyak orang Kristen yang tidak bisa punya discernment untuk membedakan isu yang satu dengan isu yang lain. Ibu Rita Wahyu muncul, kemudian dia minggel segala sesuatu. 70 wajah Taurat yang bicara tentang halakah, bagaimana apply the Torah, dia bawa ke dalam isu mengenai diskusi mengenai siapa itu Tuhan. Itu misapply prinsip 70 wajah Taurat itu. Dan saya justru meragukan scholarship daripada Ibu Rita Wahyu ketika dia membahas tentang 70 wajah Taurat dalam kaitan dengan doktrin Allah Tritunggal versus doktrin Oneness Pentakostalisme. Nah, apakah Rita Wahyu adalah seorang Trinitarian atau Oneness Pentakostalisme? Sekarang masalahnya adalah kita mau percaya omongan dia atau tulisan dia. Omongan dia adalah saya Trinitarian. Tapi tulisannya itu Oneness. Karena dia jelas mengajarkan bahwa anak yang dikandung di dalam rahim Maria, Matius pasal 1 ayat 20, itu adalah Roh Kudus. Itu teori amazing yang dimunculkan oleh seorang tanda kutip ahli bahasa Ibrani membaca bahasa Yunani dari Matius pasal 1 ayat 20. Minta maaf saudara-saudara, dalam hal ini saya tidak bisa bicara yang pelan. Karena itu adalah penghujatan terhadap siapa itu Yesus. Sekarang kamu memblender Roh Kudus dan Yesus menjadi satu pribadi. Jadi kalau saudara mau percaya omongan, ya dia Trinitarian. Tapi kalau saudara baca tulisannya, dia Oneness. Dan saya sudah buktikan itu. Kutipan langsung, bukan parafrase. Kutipan langsung dari tulisan dia di Sarapan Pagi Biblika. Yang berjudul Yesus dan Roh Kudus. Nah, saya ingin komentar begini sebelum saya akhiri. Just because orang bisa bahasa asli, itu belum membuatnya menjadi seorang teologian. Diperlukan skill yang lebih besar untuk orang menjadi seorang teologian. Sebab sama seperti orang bisa bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, tapi tidak punya skill mengenai filsafat barat, kemudian diminta untuk berkomentar mengenai filsafat barat, yang ngawur. Bahasa asli itu penting, yes saya tahu bahasa asli penting. Tapi untuk menjadi seorang biblical scholar, seorang teologian, diperlukan skill yang lebih besar daripada sekadar bahasa asli. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan Bapak Mangapul Sagala, ahli bahasa Yunani?
Terima kasih. Ketepatan kan tadi saya sudah mengklarifikasi omongan saya kan. Jadi sebenarnya dalam video terbaru saya hari ini Pak Deki, saya sudah katakan banyak hal bisa dipelajari dari Ibu Rita. Kemampuannya mengajar, kelembutannya, kemampuan Ibraninya, ya meskipun seperti Bapak katakan tadi, bisa Ibrani, ya orang Yahudi semua bisa Ibrani, tapi menolak Tritunggal. Nah pertanyaannya, apakah Ibu Rita itu oneness atau Tritunggal? Beliau masih mengaku Tritunggal. Tapi kalau saya telusuri tulisannya dan bukan hanya tulisannya Pak Deki, juga video-videonya. Beliau kayaknya perlu belajar apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Jadi Tritunggalnya Ibu Rita itu kelihatannya seperti Yosua Tewu. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh, tapi satu. Karena apa? Sudah jelas dituliskan dan dikatakan di video bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan Bapa? Salah satu videonya yang saya dengar, dia menggali dengan baik tentang Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan benar sekali, itulah gelarnya yang 4 huruf itu, tetragrammaton itu. Ya, Yod, Het, Va, He, yaitu maaf Yahweh. Jadi bahwa Tuhan huruf besar semua atau Lord huruf besar semua tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dalam satu video beliau menyatakan dengan sangat jelas bahwa Ibrani 13 itu yang diberikan kepada Yesus itu adalah Tuhan. Berarti, dan inilah jawaban dari si penanya. Saya lupa penanya. Apakah Yesus sama dengan Joshua, sama dengan 4 huruf itu? Dan dia jawab, ya, sama. Makanya, mudah-mudahan Ibu Rita yang terhormat mendengar ini, kemungkinannya, ya seperti saya bilang kan, kata kawan, memang dia nirgelar Pak Deki. Jadi jangan katakan dia scholar. Ya, jadi orang yang memang belajar S1, S2, S3 dengan baik, dia akan bisa membedakan antara banyak persamaan. Tapi dia tahu bedanya di sini. Yang terhormat Bapak Stephen Tong pernah berkata, kalau orang hanya melihat persamaan, itu orang biasa. Tetapi ketika di dalam semua persamaan, dia bisa melihat perbedaan, disitulah kelebihannya. Jadi kata beliau, manusia melihat kerbau sama. Tapi kerbau melihat sesamanya beda. Nah jadi kalau Ibu Rita sincere,
jujur di dalam pengakuannya, dia persis kayak Pak Yosua Teu. Cuman Pak Yosua Teu sudah mengatakan saya oneness. Tapi Ibu Rita masih mengatakan saya Tritunggal. Tapi dia udah mengatakan jelas bahwa yang di dalam kandungan Maria adalah Roh Kudus. Berarti kesimpulannya Roh Kudus sama dengan Yesus. Dan dia menyatakan juga dengan jelas bahwa pernyataan bahwa Yesus tidak berubah dahulu sekarang selama-lamanya itu adalah milik yang 4 huruf itu. Berarti yang 4 huruf itu sama dengan Yesus. Ya, Jesus atau Joshua. Jadi Ibu Rita yang terhormat, you are mistaken to state that you believe in the Trinity God. There is no such thing in the New Testament. Memang Pak Deki, banyak sekali video bule yang mengatakan bahwa Yesus itu, Roh Kudus itu, dan Yesus itu adalah the Lord itu, Tetragrammaton itu. Tetapi sebenarnya bagaimana kita memahami ini? Ketika Ibu Rita menjelaskan di Perjanjian Lama, yang 4 huruf itu gelarnya adalah Dia adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Dia tidak berubah sekarang dan sampai selama-lamanya dulu sekarang. Yang diberikan kepada Yesus sebenarnya apa yang terjadi? Lo memang Elohim yang jamak itu, they share the same attribute. Mereka punya, jadi Elohim juga mencipta. Kejadian pasal 1. Bereshit bara Elohim et hasamaim ve'et haaretz, verua Elohim dan seterusnya merahevet al penitehom. Nah itu semua bicara soal Allah yang terlibat dalam penciptaan. Sehingga ketika dikatakan Yahweh, siapa namamu? Kata Musa, maka dia katakan Vayomer Elohim el Moshe Yahyeh Asher Vehyeh, kan begitu kan? Kurang lebih begitulah, ya. Aku adalah yang aku adalah. Nah, namanya adalah Tetragrammaton. Nah, itu disiarkan. Tetapi begitu Perjanjian Baru, saya kira beliau kurang teliti ketika mengatakan bahwa penulis sinoptik Petrus, Paulus tidak membedakan. Salah banget. Saya akan memproduksi video untuk ini. Mudah-mudahan Ibu Rita jangan terlanjur. Tapi memang Pak Deki, kan Pak Muri mengatakan sekarang beliau anak buahnya Pak Eras. Digaji sama Pak Eras. Nah Pak Eras juga kan, nah kalau Pak Eras sih jelas oknumnya beda. Makanya Yesus ranking kedua. Kalau Pak Yosua Teu oknumnya sama, ganti-ganti. Nah Rita di mana ini? Kayaknya dia lagi bingung. Karena dia, itu yang saya buat di video tadi, teologianya